Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrawati dengan NIM 20030150076 dari kelas PJKRB Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Baik, pada kesempatan kali ini di mata kuliah Pertumbuhan dan Perkembangan Fisik dengan dosen pengampu Dr. Andes Haji Baharudin MPD. Di mata kuliah ini saya akan mempresentasikan materi tentang pertumbuhan fisik anak kecil. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya menjelaskan materi tentang pertumbuhan fisik anak kecil. Baik, yang pertama yang kita akan jelaskan yaitu A. Pengertian pertumbuhan fisik dan anak kecil. Pertumbuhan fisik adalah pertumbuhan yang ciri-cirinya dapat dilihat dari tubuh, serta tinggi badan, berat badan, perubahan suara, pertambahan bulu-bulu di sekitar, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan anak kecil adalah anak yang berusia antara 2 sampai 6 tahun. Selanjutnya yaitu mengapa kita harus mempelajari perkembangan fisik. Perkembangan fisik akan membantu keterampilan anak dalam bergerak. Maksudnya yaitu apabila perkembangan fisik anak bagus, maka dalam menentukan keterampilan akan lebih baik pula dalam melakukan gerakan. Kedua, yaitu pertumbuhan dan perkembangan fisik akan menentukan bagaimana anak memandang dirinya dan bagaimana ia memandang orang lain. Prinsip-prinsip tumbuh kembang ada 3. Yang pertama yaitu proses tumbuh kembang bergantung pada aspek-aspek kematangan susunan saraf pada manusia. Misalnya susunan saraf sudah matang, maka proses tumbuh kembang akan lebih lancar. Yang kedua yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan individu adalah sama. Yang membedakan di sini yaitu hanyalah waktunya. Yang ketiga yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan memiliki pola kemampuan yang sederhana menjadi lebih kompleks. Jadi tidak ada anak atau bayi itu berjalan baru merangkak. Pasti ada urutan-urutan yang lebih kompleks. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan perkembangan fisik pada anak. Ada 6 pembagian. Yang pertama yaitu perkembangan fisik anak usia 1 tahun atau 12 sampai dengan 24 bulan. Yang kedua yaitu perkembangan fisik anak usia 2 tahun. Yang ketiga yaitu perkembangan fisik anak usia 3 tahun. Yang keempat yaitu perkembangan fisik anak usia 4 tahun. Yang kelima yaitu perkembangan fisik anak usia 5 tahun. Yang keenam yaitu perkembangan fisik anak usia 6 tahun. Mari kita mulai membahas satu demi satu tahapan perkembangan fisik ini. Baik, yang pertama yaitu perkembangan fisik anak usia 1 tahun atau 12 sampai 24 bulan. Pada usia ini, si kecil yang berusia 1 tahun mengalami perkembangan fisik yang signifikan. Biasanya ditandai dengan kemampuannya merangkak hingga berlari dalam waktu sekitar 20 bulan. Saat mereka berjalan, mereka merentangkan tangan mereka ke samping atau menahan perut mereka untuk menjaga keseimbangan. Pada masa ini, ia masih cenderung tidak stabil saat berjalan, maka wajar bila sering jatuh.
Mereka menggunakan kemampuan bergerak ini untuk mendorong, menarik mainan, dan memanjat. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu tahap perkembangan fisik anak usia 2 tahun. Pada usia ini, si kecil yang berusia 2 tahun akan semakin kreatif dan mulai mengeksplorasi berbagai cara untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain seperti berguling, merangkak, berjalan, berlari, melompat, dan memanjat. Ini juga bisa menandakan ia juga bisa menendang bola kecil ke depan, menangkap bola yang digelindingkan dan melempar bola dengan tangan atau dengan akurasi rendah. Meskipun masih sering jatuh, keseimbangan si kecil menjadi lebih konsisten dari sebelumnya. Selanjutnya yaitu tahap ketiga yaitu perkembangan fisik anak usia 3 tahun. Si kecil yang berusia 3 tahun sudah menjadi lebih seimbang dan dapat bergerak dengan mantap. Selain anak mampu berjalan, mereka juga sudah lebih terkoordinasi saat berlari, memanjat, dan melakukan aktivitas lainnya yang melibatkan otot besar pada tubuhnya. Dengan berkembangnya koordinasi otot si kecil, kini ia bisa menangkap bola besar menggunakan dua tangan dan tubuh mereka. Sekarang ia juga bisa berjalan dalam satu garis lurus dan bergerak cepat melewati rintangan. Si kecil mungkin juga sudah dapat berjalan tanpa melihat ke arah kakinya dan dapat berjalan mundur perlahan. Selanjutnya tahap keempat yaitu tahap perkembangan fisik usia 4 tahun. Si kecil yang berusia 4 tahun dapat terlibat dalam permainan dan aktivitas dalam jangka panjang. Anak yang sudah terlibat dalam anak yang sudah terampil berjalan, memanjat, melompat, dan bahkan berlari kencang. Ia juga mampu melempar, menangkap, menendang, dan memantulkan bola dengan baik. Sekarang ia memahami konsep bergerak di ruangan tanpa menabrak benda atau orang. Berdiri dengan satu kaki selama 5 detik atau lebih kini menjadi aktivitas yang bisa mereka selesaikan tanpa bantuan ibu. Hal ini dikarenakan keseimbangannya sudah mulai meningkat atau stabil seperti anak sebelumnya sesuai dengan umur yang dicapai. Selanjutnya tahap kelima yaitu tahap perkembangan fisik usia 5 tahun. Di tahap usia 5 tahun ini memiliki banyak energi dan akan mencari permainan dan lingkungan yang efektif. Peningkatan kemampuan untuk menyeimbangkan dan mengkoordinasikan gerakan membantu mereka dalam mengendalikan mengendarai sepeda dengan bantuan roda. Latihan melakukan lompat tali dan memainkan bola dengan terampil. Mereka menunjukkan cara berjalan dan berlari yang sudah mantap serta mampu untuk menentukan arah, kecepatan, dan kuantitas gerakan mereka secara bervariasi. Selanjutnya tahap yang terakhir yaitu tahap perkembangan fisik usia 6 tahun. Si kecil yang sudah menginjak usia 6 tahun akan terus meningkat
meningkat bergerak dalam berbagai cara. Meskipun kemampuan fisiknya belum berkembang maksimal, ia tetap bersemangat untuk mencoba aktivitas dan olahraga yang baru. Ia dapat berjalan di berbagai jalur dan arah, serta mengontrol tubuh mereka, misalnya dengan melompat dan mendarat, berguling, dan mengontrol distribusi berat badan pada kaki dan tangan. Pada usia ini, tingkat keterampilan si kecil akan bervariasi berdasarkan jumlah kegiatan fisik mereka. Si kecil yang kurang aktif di latihan mungkin tidak mengalami perkembangan yang sama dengan latihan secara rutin. Baik, selanjutnya kita ke faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik anak kecil. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik anak kecil. Yang pertama yaitu faktor hereditas atau genetik keturunan. Yang kedua yaitu faktor internal. Yang ketiga faktor eksternal. Dari ketiga faktor ini saya akan membahas satu demi satu faktor tersebut. Baik, yang pertama yaitu faktor hereditas atau genetik keturunan. Faktor hereditas merupakan suatu totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anaknya atau segala potensi baik fisik maupun psikisnya yang dimiliki orang tua melalui gen-gen. Faktor ini terjadi pada saat proses selama kehamilan, yaitu pembentukan sifat bawaan, jenis kelamin, jumlah anak, dan urutan kelahiran. Di faktor hereditas ini sifatnya itu gen yang berasal dari kedua orang tuanya diturunkan kepada anak-anaknya pada saat dalam proses mengandung. Selanjutnya yaitu faktor internal. Di faktor internal ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu faktor biologis dan faktor nutrisi. Faktor biologis yang terdiri dari aspek genetik, keturunan, dan etnik akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan ciri fisik anak. Sebagai contoh, suatu keluarga yang secara genetik bertubuh pendek akan cenderung memiliki anak yang pendek pula. Warna kulit dan rambut anak tersebut juga akan ditentukan dari etnik kedua orang tuanya. Selain itu, aspek keturunan dan kurangnya nutrisi juga memungkinkan anak mewarisi penyakit yang dimiliki orang tuanya seperti kebotakan, asma, hemofilia, dan diabetes. B. Faktor nutrisi. Faktor nutrisi ini memiliki peranan yang sangat penting untuk tumbuh kembang si kecil. Bahkan sejak ia belum lahir, saat ini masih dalam kandungan. Kekurangan nutrisi bisa meningkatkan resikonya lahir dengan cacat bawaan, anemia, hingga berat badan rendah. Untuk itu, asupan makanan bergizi yang salah satunya bisa didapat dari susu pertumbuhan penting untuk diberikan pada si kecil agar kemampuan fisik dan kognitifnya bisa berkembang dengan optimal. Apabila ibunya masih dalam proses mengandung, nutrisinya harus terpenuhi, karena apabila tidak, maka si kecil akan lahir dalam keadaan cacat bawaan, anemia, hingga berat badan rendah. Selanjutnya yang ketiga yaitu faktor eksternal. Di faktor eksternal ini terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor sosial ekonomi dan faktor lingkungan. Faktor sosial ekonomi.
Anak yang berasal dari keluarga dengan kemampuan finansial yang mencukupi cenderung tumbuh dan kembangnya yang lebih optimal, sebab orang tuanya memiliki kemampuan untuk menyediakan asupan pertumbuhan berupa makanan bergizi, pendidikan, serta mainan dan aktivitas yang dapat menunjang tumbuh kembang si kecil atau anak-anak. B. Faktor lingkungan. Pembentukan karakter dan kepribadian anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Sebagai contohnya yaitu jika ia bergaul dengan teman yang baik, maka ia akan menunjukkan sikap yang baik pula. Selain itu, adapun cara orang tua atau pengasuh dalam memperlakukan anak juga memiliki peranan yang tidak kalah penting. Pasalnya, anak yang mendapatkan cukup nutrisi dari makanan dan susu pertumbuhan serta perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya cenderung tumbuh dan berkembang lebih optimal. Di faktor lingkungan ini perlu yang namanya perhatian dari orang tua dan kebutuhan nutrisinya sehingga dapat berkembang lebih optimal seperti anak-anak yang ada di sekitarnya. Selanjutnya kita ke bagian D, yaitu pentingnya mengenal tahapan pertumbuhan anak. Berikut ini adalah beberapa tahapan pertumbuhan anak yang perlu Anda ketahui, yaitu tinggi badan. Badan yang ideal pada anak adalah pertumbuhan tinggi badan yang sehat akan berkembang secara bertahap setiap tahunnya. Rata-rata pertambahan tingginya setiap tahun yaitu bayi usia 0-12 bulan yaitu 25 cm. Anak usia 1-2 tahun pertambahan tingginya yaitu 13 cm. Anak usia 2-3 tahun pertambahan tingginya yaitu 9 cm. Anak usia 4 tahun hingga masa pubertas yaitu 5 cm setiap tahunnya. Namun perlu diingatkan bahwa tahap pertumbuhan setiap anak berbeda-beda. Tinggi badan anak pun sangat dipengaruhi oleh nutrisi yang ia terima di 1000 hari pertama. Si kecil bisa saja sedikit lebih lambat atau lebih cepat dari ini. Selama tinggi atau panjang badan si kecil masih dalam batas ideal anak usia seumurnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. B. Berat badan. Idealnya bayi baru lahir yang sehat akan memiliki berat badan sekitar 2,6 sampai 3,8 kg. Seiring bertambahnya usia, berat badan akan terus bertambah sesuai tahap pertumbuhan anak. Berikut ini adalah rata-rata pertambahan berat badan pada anak-anak yang perlu kita ketahui. Bayi usia 0-6 bulan sekitar 140 sampai 200 gram setiap minggu. Bayi usia 6-12 bulan 85 sampai 140 kg setiap minggunya. Anak usia 1-2 tahun sekitar 2,5 kg setiap tahunnya. Anak usia 2-5 tahun yaitu 2 kg setiap tahunnya. Anak usia 5 tahun hingga masa pubertas yaitu 2-3 kg setiap tahunnya.
Sama seperti tinggi badan, pertambahan berat badan pada anak juga tergantung pada asupan nutrisi dan kondisi kesehatan. Intinya di sini yaitu nutrisinya apabila terpenuhi, maka berat badan maupun intinya yaitu berat badan akan bertambah apabila nutrisinya terpenuhi. Oke. C. Lingkaran kepala. Selain tinggi dan berat badan, tolak ukur pertumbuhan anak yang perlu diketahui adalah lingkaran kepala si kecil. Pemeriksaan ini penting dilakukan sebab ukuran kepala bayi yang tidak normal bisa menandakan adanya gangguan. Kepala bayi tersebut yang tidak normal bisa menandakan adanya gangguan pertumbuhan otak. Berikut ini adalah rata-rata pertumbuhan lingkaran kepala anak kecil, yaitu sekitar bayi 0 sampai 3 bulan sebesar 2 cm setiap bulannya. Bayi 4 sampai 6 bulan sekitar 1 cm setiap bulan. Bayi usia 6 sampai 12 bulan yaitu 1/2 cm setiap bulan. Anak usia 1 sampai 2 tahun 2 cm dalam setahun. Terakhir yaitu D. Gigi. Semua gigi anak adalah gigi susu yang akan tinggi dan digantikan gigi dewasa. Gigi dewasa pertama anak adalah gerahan, tumbuh pada usia 6 sampai 7 tahun. Gigi susu berjumlah 20 buah. 8 sampai 12 bulan yaitu gigi seri tengah. 9 sampai 13 bulan yaitu gigi seri samping. 6 sampai 22 bulan yaitu gigi taring. 13 sampai 19 bulan yaitu gigi gerahan pertama. 25 sampai 33 bulan yaitu gigi gerahan kedua. Tabel tahapan pertumbuhan anak. Bayi laki-laki dan bayi perempuan. Berat badan dalam satuan kilogram. Tinggi badan dalam satuan sentimeter, lingkaran kepala dalam satuan sentimeter. Berat badan bayi laki-laki yaitu 7,4 sampai dengan 11,4, sedangkan bayi perempuan yaitu 6,7 sampai 10,9. Tinggi badan bayi laki-laki yaitu 68,7 sampai 77,9, sedangkan bayi perempuan yaitu 66,5 sampai dengan 76,4. Lingkaran kepala bayi laki-laki yaitu 42,9 sampai dengan 47,9, sedangkan bayi perempuan yaitu 41,5 sampai dengan 46,9. Itulah tabel tahapan pertumbuhan anak di setiap pertambahan umurnya. Kondisi yang mempengaruhi ukuran tubuh. Yang pertama yaitu pengaruh keluarga, yang kedua gizi, yang ketiga gangguan emosional, yang keempat jenis kelamin, yang kelima suku bahasa, yang keenam yaitu kecerdasan, yang ketujuh yaitu status sosial ekonomi, yang kedelapan yaitu kesehatan, yang ke-9 yaitu fungsi endokrin, yang ke-10 yaitu pengaruh pralahir, yang ke-11 yaitu pengaruh tubuh. Dari yang ke-11 saya sebutkan, itulah kondisi yang mempengaruhi ukuran tubuh. Ciri-ciri
tumbuh kembang. Proses yang kontinu sejak konsepsi sampai maturitas atau pengaruh faktor bawaan dan lingkungan. Terdapat percepatan dan perlambatan dalam proses tumbuh kembang atau periode tertentu setiap organ tubuh yang berbeda. Di dalam tubuh, proses tumbuh kembangnya itu ada waktu tertentu, proses pertumbuhannya tidak bersamaan. Pola perkembangan anak adalah sama, tapi kecepatannya berbeda antara satu dengan yang lain. Pola perkembangan anak-anak itu tidak bersamaan dalam berkembang antara yang satu dengan yang lainnya, berhubungan erat dengan maturasi sistem susunan saraf. Baik, itulah tadi penjelasan saya materi tentang pertumbuhan fisik anak kecil. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.